Together, ready? One, two, three. Hi everything and everyone in the world. How are you today? Bagaimana permainan chip kalian itu hari ini? Apakah sudah mendapatkan 2B, 13B atau beribu-ribu B? I don't care, karena hari ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Pacific Rim of Racing, di mana film ini adalah kelanjutan dari film pertamanya yang dirilis pada tahun 2018, sedangkan film yang awal dirilis itu pada sekitar tahun 2013 yang tentunya memiliki alur cerita berbeda tanpa mengubah keseruannya tentunya. Sebelum masuk ke reviewnya, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan dari kalian agar channel ini atau channel RV4 segera mencapai target 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Oh ya boy, ini semua karena AdSense guys. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita langsung masuk ke dalam reviewnya. Scene pertama dimulai ketika menceritakan 10 tahun setelah berakhirnya perang melawan monster yang disebut sebagai Kaiju. Kita akan melihat kondisi kota yang porak-poranda akibat pertempuran 10 tahun sebelumnya. Terlihat seorang laki-laki yang diketahui bernama Jack sedang dikejar oleh 3 orang rentenir yang menagih sebuah benda, yaitu reaktor, kepada Jack yang nantinya akan digunakan oleh 3 orang tersebut. Kemudian kita melihat di mana reaktor yang dijanjikan oleh Jack ternyata sudah raib dicuri oleh orang yang datang sebelum Jack. Ketiga orang yang merasa tertipu oleh Jack lantas menghakimi Jack dengan umpatan-umpatan sebelum mereka mengakhiri hidup Jack. Sadar akan hal itu, Jack yang dalam keadaan tidak aman segera lari untuk kabur dari ketiga orang tersebut. Setelah berhasil kabur, Jack menemukan orang yang telah mencuri reaktor yang diincarnya, di mana Jack langsung menyergap orang tersebut yang ternyata pencuri itu adalah sosok remaja perempuan. Di sela-sela percekcokan mereka, tiba-tiba dari luar terdengar sirene polisi yang membuat mereka harus kabur meninggalkan tempat persembunyian itu. Perempuan itu berlari menuju ke dalam robot yang berukuran jumbo di mana itu disebut sebagai Jaeger, dan Jack yang juga ikut masuk ke dalam benda itu. Adegan berlari, melompat, dan mengakali tidak mampu membuat mereka lolos dari kejaran Jaeger yang berukuran berkali-kali lipat besarnya dibanding dengan Jaeger yang mereka gunakan. Dan tragisnya, mereka harus tertangkap tepat di pesisir pantai. Kemudian adegan berpindah di mana Jack dan perempuan yang ternyata bernama Amara itu dijebloskan ke dalam penjara karena ulah mereka yang telah berusaha mencuri reaktor, yang ternyata reaktor ini atau benda-benda yang ada di sana itu dijaga oleh kepolisian. Setelah itu adegan berpindah di mana yang tadinya mereka di penjara tiba-tiba terlihat di sebuah penerbangan, dan tentu kalian bertanya-tanya kenapa mereka dilepaskan kan? Dan ini dia penyebabnya. Jack sendiri ternyata merupakan anak Pantekos, yang jika kalian bertanya-tanya siapa itu Pantekos, Pantekos adalah orang yang telah menjadi penyelamat dunia dari serangan Kaiju pada perang awal di mana sang ayah mengorbankan nyawanya dengan memusnahkan sarang dari Kaiju yang membuatnya harus tewas. Ini menandakan bahwa si Jack merupakan anak yang identitasnya mempunyai kredibilitas dari orang tuanya, dan itu membuatnya kebal terhadap hukum. Tidak sampai di situ, sebagai anak dari legenda dia juga mewarisi bakat dari sang ayah yang ahli mengendalikan Jaeger tentunya. Dan Amara sendiri yang mahir mengendalikan Jaeger menjadi alasan mereka dilepaskan. Amara yang pertama kali berada di sana merasa takjub dengan penampakan para Jaeger legendaris yang dilihatnya. Dan tidak hanya itu, Amara sendiri akan direkrut menjadi kadet, dan Jack diangkat dan ditunjuk menjadi trainer untuk kadet-kadet yang nantinya mengendalikan para Jaeger. Selanjutnya, kita akan melihat Jack dan Amara dibawa oleh orang yang kita panggil saja sebagai Budi untuk berkenalan dengan para kadet yang ada di sana. Budi sendiri ini nantinya akan menjadi rekan tim dari Jack sebagai pengendali Jaeger. Doesn't make any sense. Well, maybe she's not the only one that doesn't belong here.
Kemudian kita berpindah di mana kita melihat Yeager dan Kaiju sedang melakukan pergulatan yang tiba-tiba saja terjadi di sebuah kota. Amara dan rekannya nampak kesulitan dan kurang kompeten dalam mengendalikan Yeager. Keadaan itu membuat mereka harus kalah dari serangan Kaiju. Keju. Ya mirip keju sih tapi bukan keju. Dan ternyata itu hanyalah sebuah simulasi atau reka adegan atau dalam bahasa ilmiah yang biasa digalakkan di dunia perkampusan. Ini disebut sebagai prakondisi lapangan. Ya elah, ketawa yang sering demo. Oke, lanjut. Lalu terlihat pesawat mendarat yang mana di sana seorang perempuan yang nampaknya seperti petinggi atau semacamnya diikuti oleh sosok yang berkacamata dan perempuan yang berparas cantik seperti orang-orang Jepang, dan memang orang Jepang ya sebenarnya, dan laki-laki yang membawa tongkat, di mana mereka semuanya adalah pemeran utama dari film Pacific Rim pertama, dan mereka kembali dimunculkan di sequel keduanya ini, di mana dua laki-laki itu bernama Newton dan satunya lagi Herman yang berperan sebagai ahli morfologi sekaligus merangkap sebagai ilmuwan dalam dunia perkaijuan. Dan tidak lupa sosok perempuan Jepang yang bernama Mako adalah sosok yang paling berjasa sebagai veteran perang, di mana di film awalnya dia diceritakan membantu ayah dari Jack dalam menumpas para kaiju. Lalu tibalah Jack dan Buddy dengan Yeagernya di sebuah kota untuk menjaga acara kondangan dari perempuan Mandarin yang berbaju putih di scene awal atau scene sebelumnya tadi. Yang ternyata perempuan ini adalah pemilik perusahaan yang bergerak dalam produksi Yeager. Namun tiba-tiba burung dari arah utara berterbangan yang memunculkan sebuah atau suatu firasat buruk. Dan benar saja, dari kedalaman air tiba-tiba muncul Yeager yang memiliki atau nampaknya memiliki atau memperlihatkan gelagat yang sangat aneh. Bukannya berkenalan atau memperkenalkan diri, Yeager hitam ini langsung saja berlari menubruk dan menyerang Jack dengan sangat brutal. Kabar duka datang dari Mako yang mana pertarungan Jack melawan pengendali Yeager misterius membuat Mako harus menjadi korban. Dan entah apa yang penyebabnya Yeager gila itu langsung saja meninggalkan tempat itu setelah membuat kerusakan parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Seusai kericuan yang terjadi, scene berpindah ke Newton. Newton yang baru saja pulang dari bekerja larut malam, di mana keadaan letih membuatnya harus beristirahat. Dan yang terpenting, meminta servis kepada sang istri. Syoknya aku, ternyata istri dari Newton ini adalah otak dari Keiju yang mana ini akan menjadi petunjuk penting dari semua peristiwa yang akan terjadi nantinya. Jack dan Buddy sampai di sebuah area yang bersalju di mana itu adalah area atau tempat yang ditandai oleh Mako. Sudah paham akan maksud dari Mako lewat pesan terakhirnya itu, mereka datang ke sana untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang berada di sana. Namun, yang mengagetkannya, Yeager hitam misterius itu tiba-tiba saja muncul dan menyerang Jack. Seolah sudah siap dengan hal itu, Jack pada akhirnya berhasil mengalahkannya, namun tiba-tiba lagi ternyata pengendali Yeager hitam itu merupakan otak dari Kaiju. Bingung dah. Singkatnya, pada malam hari, dua Yeager putih yang terlihat mengudara tiba-tiba saja mengalami kesurupan alias terjadi sesuatu di luar kendali, di mana Yeager yang mampu dikendalikan dari jarak jauh ini mengalami lost control dan inti dari pemicunya menyeruak memenuhi tubuh dari Yeager ini. Dan faktanya, itu adalah sel-sel dari Kaiju yang mengendalikan para Yeager. Amukan dari mereka mengakibatkan kondisi pangkalan militer menjadi hancur berantakan dan memakan korban jiwa tentunya. Dan ternyata dalang dari kegaduhan ini adalah sahabat Herman yang telah dikendalikan pikirannya oleh Ratu Keiju. Jika Anda bertanya-tanya atau penasaran, silakan Anda nonton sequel pertamanya, karena jawaban mereka atau rasa kepenasaran Anda akan terjawab di sana.
Oke, lanjut. Newton digunakan sebagai wadah untuk menyusun rencana membuka portal untuk memanggil para keiju di dimensi lain dengan memanfaatkan para Jaeger sebagai alat dalam melancarkan misinya itu. Kondisi diperparah di mana para Jaeger sudah terkontaminasi. Menyadari hal itu, Herman dan si Nona cantik Mandarin berusaha untuk menghentikan para Jaeger itu dengan menghapus sistem yang telah ditanam sebelumnya oleh Newton, dan berhasil. Para Jaeger yang sedang mengamuk langsung saja mengalami ledakan, di mana efek dari ledakan itu membuat portal yang sedang mereka buka atau para keiju buka kembali menutup. Bahagia karena usaha mereka disangka berhasil, tapi ternyata mereka malah gagal dan kecolongan, di mana 3 keiju berhasil lolos dan sedang menuju ke sebuah kota. Keesokan paginya, di mana orang-orang sedang sibuk untuk memulai hari mereka dengan mencari nafkah dengan bekerja, tiba-tiba harus dikejutkan oleh 3 gerombolan keiju yang datang mengamuk dan menghancurkan kota. Di sisi lain, Jack dan semua timnya yang telah bersiap mengirim 4 Jaeger ke titik di mana para kaiju berada. Sesampainya di sana, adegan yang memukau memperlihatkan 4 Jaeger melawan 3 ekor kaiju. Di awal pertarungan mereka, para pilot Jaeger berhasil meredam amukan ketiga kaiju, di mana ketika mereka hampir berhasil men-take down kaiju yang agak sedikit besar dibanding 2 kaiju lainnya, tiba-tiba Newton di bawah pengaruh Ratu Kaiju mengeluarkan atau memanggil makhluk kecil yang mengerumuni para kaiju, dan makhluk kecil tadi menyatukan ketiga keiju, yang mana hasil dari itu membuatnya menjadi lebih besar dari ukuran sebelumnya. Tak hayal akibat transformasi itu, Jack dan yang lainnya harus terkapar satu demi satu, yang pada akhirnya menyisakan Jack sebagai pilot dan kopilotnya itu pun dalam keadaan yang sangat lemah. Seperti film-film pada umumnya, ketika sang jagoan hampir kalah, mereka secara ajaib bangkit dan menjadi kuat sambil diiringi oleh musik rock, pop, dangdut, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat Amara masuk dan menggantikan co-pilot sebelumnya. Dikira kolaborasi mereka berhasil, ternyata hasilnya sama aja. Tibalah tujuan kaiju untuk pergi ke Gunung Fuji untuk menyerap energi di sana, yang membuat Jack dan kawan-kawan harus bertindak secepat mungkin. Nona cantik dengan Jaeger mungilnya turut andil dengan membawa sebuah roket, di mana itu akan mampu mendorong Jack dan Amara menuju gunung di mana kaiju berada, sekaligus melancarkan serangan terakhirnya atau serangan in the base-nya. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil menewaskan sang kaiju. Sebelum berakhir, kita diperlihatkan Newton tertangkap dan ditempatkan di sebuah ruangan rahasia. Di sana Jack datang lalu mengatakan kalimat terakhir pada sang pengkhianat dalam dunia perkaijuan. Aduh, tukang bakso lagi ya. Dan Jack mengatakan, "Salam, our people."